Ini, jadi kalau dibilang Purbaya ngomongnya ngaco, seenak jidat aja. Enggak, saya selalu ngomong dengan data. Kan saya udah bilang tadi, saya ekonom asli. Bukan ekonom abal-abal, bukan ekonom palsu. Saya sekolah sampai S3. Doktor di bidang economics, pure ekonomi. Rupanya sedikit orang Indonesia yang sekolah itu ya. Karena matematiknya susah katanya. Saya ambil sekolah itu, saya ambil jurusan itu, bukannya saya sok jago, saya nggak tahu bahwa itu ilmu ekonomi susah. Rupanya ada kelas-kelasnya, sok tahu saya ada yang gampang, saya pasti ambil yang gampang. Jadi kalau kita lihat gambar ini, itu cuma 3 gambar: pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, pertumbuhan M0. Ya. Ini sederhana. Nah ini bisa, kalau Anda ngerti, ini bisa menangkap esensi dari kebijakan moneter di perekonomian, kebijakan keuangan. Kenapa saya pakai ini? Waktu krisis 97-98, saya ingin tahu bagaimana sih mengatasi krisis yang betul. Saya pelajari semua paper yang berhubungan dengan krisis di Amerika Serikat 1930 dan bagaimana mengatasinya dan bagaimana perkembangan ilmu ekonomi setelah itu, utamanya pada waktu mengatasi krisis. Salah satu paper yang dikenal adalah yang pemenang Nobel, Milton Friedman. Dia bilang apa? Dia pelajari ke 1930 di Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Great Depression. Dia bilang begini, waktu itu bunga 0, tapi tetap ekonomi jeblok. Dia investigasi, ternyata walaupun bunganya 0, pertumbuhan uangnya negatif. Jadi dia bilang base money tumbuhnya negatif. Ada nih. Nggak kelihatan ya. Jadi kita kalau melihat kebijakan moneter atau kebijakan longgar apa ketat, dia bilang lihatlah laju pertumbuhan uang. Dia bilang base money atau primary money atau sekarang M0 dibilangnya. Kira-kira uang yang dipakai sebagai acuan untuk kebijakan itu kira-kira. Yang ini gambarnya mana? Yang merah itu adalah uang, pertumbuhan M0-nya. Yang biru pertumbuhan kredit ya. Anda lihat, ya ada, bantu deh. Siapa yang mainin ini? Geser dikit, oh bukan orang saya ya. Saya biasa di LPS punya yang langsung mainin. Sekarang dia duduk di sini. Lu mesti sana lo. Saya beri ini ya. Yang merah, Anda lihat. Zamannya Pak SBY 2005 sampai 2014-15 tuh yang merah itu tumbuhnya hampir 20%, itu 19%. Nah, itu rata-rata 19% yang ini ya, merah ini ya. Kelihatan 19% ya. Lihat pertumbuhan kreditnya, rata-rata 22%. Jadi walaupun SBY nggak bangun apa-apa, private sector kerja keras. Ini bisa dikontrol. Anda lihat. Kenapa saya tunjukin itu? Karena itu variabel yang bisa dikontrol oleh pelaku, siapalah, regulator. Coba lihat 2015. Tiba-tiba yang merah turun ke bawah saat. Sebelum krisis tuh. Kanan sedikit, 19-20 sebelum krisis sudah negatif. Jadi walaupun Pak Jokowi bangun macam-macam, private sector-nya dicekek nggak bisa tumbuh sebetulnya. Waktu itu saya nggak tahu, karena saya di maritim. Gue pikir kerjaan gue mancing lah, ngapain lihat-lihat data itu. Kan maritim.
tapi dipaksa sama Pak Luhut. Jadi saya tuh emang anak buah yang nakal. Disuruh saya nggak mau kerjain. Pur, siapin bat buat presiden, kita presentasi. Ya Pak. Besoknya dia tanya, udah siap? Belum Pak. Kenapa? Datanya susah Pak. 2 minggu lebih datanya, siap? Saya nggak ada Pak. Wah susah Pak, nggak dapat data. Tapi Pak Luhut ini pintar rupanya. Itu menandakan dia lebih pintar daripada gua. Dia bisa ngendalin saya tanpa marah-marah. Dia, oh ini orang sompret nih, sontoloyo dia bilang. Dia nggak pernah marahin saya. Suatu saat dia ke Toba, saya di kantor jam 10 pagi ditelepon. Dia di Toba, Pur, gua lagi di Toba nih Pur. Iya Pak, kenapa Pak? Nanti kita ke presiden ya jam 2 ya. Ya Pak, kita ngomong ekonomi. Iya Pak, saya nemenin Bapak diskusi masalah ekonomi dengan presiden Pak. Ya Pur ya, lu yang presentasi, langsung dimatiin. Kan nggak mungkin saya depan presiden, Pak saya nggak siap. Dia bilang, bos gue jago nih. Terpaksa kita bikin dan nyerahlah. Memang dia lebih pintar daripada saya, pantas dia jadi jenderal bintang 4. tapi kalau dimarahin saya tinggal pergi. Apaan? Tapi dia orang pintar. Jadi Anda tahu orang-orang itu pintar semua. Pak Jokowi pintar, itu pintar. Pak SBY juga pintar. Itu orang pintar semua yang di atas itu. Saya udah pernah lihat Jokowi, Pak SBY, Pak Luhut, Khairul Tanjung, siapa lagi yang itu top itu. Itu orang-orang pintar. Yang Pak Hatta Rajasa juga. Jadi saya udah biasa bergaul dengan top thinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Ya karena tadi saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan. Presiden yang sekarang juga pintar luar biasa loh kalau Anda tahu. Gua nggak ngira dia sepintar itu. Karena orang kan bilang apa itu cenderung mencemoohkan, tapi dia cepat sekali menangkap pengetahuan dan cukup pintar sekali. Jadi kita nggak salah pilih presiden lah. Jadi kalau Anda ketik politik kita hiruk pikuk segala macam, nggak apa-apa, yang penting hasilnya selalu bagus. Jadi kita sepertinya berjalan ke arah yang benar, lebih bagus dibanding Amerika Serikat kan. Saya ngomong apa ya? Oh Pak Luhut. Jadi saya siapin tuh bahan. Saya begitu dapat datanya, kok begini ya? Saya ceritain Pak Presiden waktu saya, Pur, dia nanya gini, Pak Pur, apa dampak COVID ke ekonomi Indonesia? Pak, dampak COVID berat sekali Pak, karena orang nggak bisa jualan, kita nggak bisa ekspor, nggak bisa impor, berhenti semua. Tapi Pak, Bapak nggak usah takut, Bapak punya senjata untuk menjaga kita supaya nggak kolaps. Indonesia nggak akan hancur. Bapak punya senjata ini. Lalu dia senang. Kita pakai semua senjata itu selama masa COVID sehingga ekonomi kita nggak jatuh. Saya tunjukin ya. Jadi saya tunjuk ke Presiden Jokowi waktu itu, Pak, Bapak kerja sendiri, Bapak bangun infrastruktur mati-matian nggak bisa lari ekonominya karena pasar kerja berhenti. Dia marah. Dia coba betulin sedikit, tapi abis itu ini lagi. Lupa kali. Abis itu saya nggak di sana kan. Tapi yang jelas itu ya, 2021 dari negatif, kita naikin ke arah positif itu di bulan Mei 2021. Yang merah itu naik set. Nggak lama kemudian, kredit yang biru tumbuh. Ini membantah teori ekonomi yang di luar, yang suka komentar di koran, Anda gelontorin uang, gimana create demand? Ini bisa meng-create demand secara empiris seperti ini. Secara teoritis gimana? Opportunity cost of money turun ketika saya tambah uang ke sistem. Apa itu artinya? Yang tadinya mau pinjam uang ke bank, sekarang berani pinjam karena bunganya turun, cost-nya turun. Yang tadinya naruh uangnya di bank dan nggak mau belanjain,
Dia suka sekarang, kenapa? Suka belanja, kenapa? Karena di bank bunganya udah kecil. Itu create demand, kira-kira begitu teori ekonomi seperti itu. Mungkin kalau ekonomi di luar kritik saya terus, mungkin dia lebih baik baca buku ekonomi yang betul lah. Jangan baca buku terjemahan. Gitu ya. Itu udah bukti ya. Nah, pada waktu kemarin itu sama jatuh lagi kan, 2014 jatuh lagi ke bawah. 2025 sempat naik di bulan April. Mei turun ke bawah. Turun di Mei, Juni, Juli, Agustus turun ke bawah. Itu yang memperburuk kondisi ekonomi lagi. Waktu ekonominya masih mau recover karena tahun 2024, 2023 akhir disikat, ditekan lagi. Jadi problem kita kemarin kita sendiri yang buat, bukan global. Kesalahan Pak ini nih. Lu salah ya, Pak Febrio. Tanggung jawab lo. Enggak. Ini knowledge yang mungkin cuma sedikit orang yang tahu. Saya pakai untuk modal jadi menteri aja. Ya, saya sekarang saya ini ilmu moneter yang sesungguhnya seperti ini. Jadi ilmu ekonomi itu bukan tidak berguna, amat berguna kalau Anda mengerti betul esensinya apa. Jadi habis ini Anda rajin-rajin baca buku ekonomi lah yang bagus, biar Anda bisa berkontribusi juga. Tapi saya ingatkan lagi, jangan baca buku terjemahan ya, baca buku yang asli. Langkah saya pertama Pak, waktu saya ambil alih itu, waktu dikasih Menteri Keuangan, hari pertama saya dimaki-maki sama netizen, sombong, emang gue sombong sih, memang kacau nih, itu kan nggak bisa dihilangin. Tapi saya buktikan, saya balik ekonominya dengan cara apa? Ini kan dari hampir negatif kan, nol dah pertama. Saya gelontorin uang ke sistem. Rupanya yang menyebabkan ini turun ke negatif itu pemerintah juga yang salah. Si Febri salah loh, Febrio. Dia punya hampir 500 triliun cash nganggur di bank sentral. Dia senang banyak duit. Bank juga banyak uang tapi taruh di bank sentral. Sementara perekonomiannya kering. Saya injek dari MNO tadi. Itu acuan yang selama ini betul-betul menggambarkan kondisi di masyarakat. Kalau Anda tanya KSSK sebelumnya kan selalu bilang ample liquidity, perbankan ample. Tapi di bank, di masyarakat nggak gerak ekonominya. Ya ample, tapi ditaruh di BI semuanya. Sistemnya nggak bergerak. Saya balikin ke sana tadi supaya sistemnya hidup lagi. Ini data baru bulan pertama ya. Ini sudah tumbuh sekarang double digit lagi 13,2%. Ini belum berarti akan baik sekali, tapi ini tanda awal bahwa pengembalian uang saya dari bank sentral saya taruh di sistem perekonomian sudah mulai bergerak. Tadinya saya takut uangnya diserap lagi, ternyata enggak. Jadi tumbuh 13,2%. Untuk tahap pertama cukup. Nanti kalau kurang saya tambah lagi. Jadi tiba-tiba berubah image fiskal kita. Tadinya nggak punya duit, sekarang kebanyakan duit. Betul kan? Oh ternyata punya duit banyak, nggak dipakai-pakai. Jadi yang salah tuh si Febrio. Dia kan analis kebijakan fiskalnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita belajar. Ke depan kita perbaiki. Dan dengan pengalaman seperti itu dan dengan langkah yang pertama kelihatan sudah berdampak. Harusnya sih kita sudah keluar dari masa terburuk kita. Tinggal kita lihat ke depan seperti apa. Orang protes katanya. Purbaya ngeluarin uang pemerintah 200 triliun, gimana tuh alokasinya? Berarti anggaran bertambah dong, defisit bertambah, ini itulah. Nah, mereka nggak ngerti ekonomi rupanya, nggak ngerti ekonomi yang sebenarnya gampang. Saya itu punya uang 430 waktu dia triliun di bank sentral. Itu rekening saya di BI. Yang saya lakukan apa? Saya pindahkan sebagian di perbankan. Udah, hanya itu aja. Nggak ada perubahan kebijakan fiskal, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi uang yang di bank ini
nyebar ke perekonomian dalam bentuk kredit dan lain-lain. Kalau Anda lihat tuh sebelah kanan tuh, saya kasih ke Mandiri 55 triliun, dia udah nyalurin 74%. BRI udah nyalurin 62%, BNI udah 50%, BTN baru 19%, padahal dia ngomongnya paling kenceng. Desember udah habis duitnya, baru 19%. Nggak apa-apa. Dampaknya positif juga ke dia. Dia nggak bisa tekan orang untuk minta bunga tinggi. Dia punya uang lebih. Tapi saya perkirakan dia paling bisa serap 10 triliun sampai akhir tahun. Saya akan pindahkan 15 triliun ke bank yang lain. Kecuali besok dia menghadap saya, dia bilang dia sanggup. Kita lihat yang lain, BSI juga udah 55%. Jadi total kredit, waktu saya ke Mandiri saya tanya, berapa pertumbuhan kredit Anda sekarang? Sebelumnya 8%, begitu saya injek itu udah naik ke 11%. Terus dia tanya ke saya, boleh nggak saya kasih pinjam uang itu ke properti dan otomotif? Saya bilang boleh aja. Sebetulnya operasi keuangan saya nggak ada urusan uangnya mau taruh mana. Yang penting jangan beli dolar ya. Kalau beli dolar saya sikat ya. Saya pengawas Danantara juga masih bisa nyikat. Kalau kan lewat pasti two step lewat Danantara ngasih tahu mereka. Kalau Danantara mau ngasih tahu, kita pecat Danantaranya. Lebih kuasa lagi. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Tapi ini kan semua untuk sesuatu yang positif. Kalau yang positif boleh main kasar. Kalau negatif nggak boleh. Jadi gitu. Kredit sudah akan tumbuh. Ke depan akan tumbuh lagi. Uang saya masih sama, nggak berubah. Masih 430, 440 sekarang. Karena itu bukan dipakai, cuma saya pindahin. Masih ada uang saya. Mereka takut berapa bulan akan ditaruh di situ. Saya udah hitung selama sekian tahun terakhir pemerintah selalu punya cash di BI di akhir tahun tuh hampir 500 triliun. Jadi kira-kira saya akan aman. Kayaknya kan sembrono. Udah saya hitung. Ahli statistik, ekonom beneran, bukan ekonom palsu. Jadi kita akan aman. Bahkan kalau kepaksa, kalau masih tumbuhnya masih kurang, saya akan pindahin semuanya ke sistem ke perekonomian. Kan kalau ekonomi tumbuh kencang, pajak juga naik, uang saya makin banyak lagi. Jadi jangan Anda pikir saya baik hati, saya pelitnya minta ampun. Saya masukin uang ke situ biar pajaknya, income-nya naik. Pada saat yang bersamaan karena ekonomi jalan, masyarakat juga kemakmurannya naik. Jadi selalu saya bilang ke Gen Z, ini kan Gen Z semua ya, banyak kan ya. Ini Gen Z nih. Gen Z tua. Saya bilang, ayo kita kaya bersama-sama.